Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai pengolahan film manual atau nama lainnya itu manual film processing. Kita awali dengan definisi dari manual film processing. Apa sih definisi dari kegiatan tersebut? Di mana di sini film manual processing adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata yang permanen pada film radiograf, di mana dapat dilihat dengan mata pada kondisi umum ya, dengan penerangan secara umum. Kemudian kegiatan ini dilakukan di mana sih? Jadi kegiatan ini dilakukan di kamar gelap atau ruangan khusus yang benar-benar dibuat keadaannya gelap. Baik, kemudian kegiatan film manual processing, stepnya apa aja? Jadi di sini ada 5 tahap yang kiranya harus dilakukan ketika kita melakukan kegiatan manual film processing. Yang pertama ada namanya pembangkitan atau developing, kemudian dilanjut pembilasan atau rinsing, kemudian penetapan atau fixing, pencucian atau washing, dan yang terakhir adalah pengeringan atau drying. Baik, kita masuk materi yang pertama terkait dengan tahapan pengolahan film, pembangkitan atau developing. Developing adalah tahap pertama dalam proses film secara manual, di mana di sini adalah tahap memproses gambar laten yang dikonversikan menjadi gambar yang terlihat. Ya, jadi ketika film setelah dikenai suatu expose sinar X, itu yang dinamakan dengan gambar laten yang kemudian dilakukan tahap processing developing, di mana untuk bertujuan film tersebut menjadi gambar yang tampak atau gambar yang terlihat. Di mana di sini tindakan utamanya yaitu untuk mengubah ion perak dari kristal terbuka menjadi logam perak. Baik, jadi seperti ini ya ilustrasi dari developing, di mana di sini ketika gambar laten sudah selesai dilakukan, maka akan nampak gambaran atau ion perak halida yang mana ketika dilakukan proses developing akan teroksidasi ya, ionisasi seperti itu, sehingga akan muncul perbedaan gambaran yang tampak antara gambaran yang terkena ataupun ion perak yang terkena sinar X dan yang tidak terkena sinar X, seperti itu. Baik, kemudian untuk proses pembangkitan sendiri, di sini terdapat fenomena oksidasi dan reduksi. Di mana untuk reaksi dari developing sendiri adalah reduksi ataupun penambahan dari suatu elektron, di mana seperti ini ya, dari perak plus atau Ag plus ditambah dengan elektron menjadi Ag atau perak, di mana di sini developer dioksidasi, kemudian kristal perak halida yang terbuka menjadi berkurang. Ada juga yang dinamakan dengan selective reduction, di mana di sini pengurangan kristal perak halida terbuka dan juga kristal perak halida yang tidak terpapar tetap tidak terpengaruh. Artinya tadi seperti yang digambar, ketika terdapat perak halida yang tidak terekspos sinar X, walaupun dikenai ataupun dilakukan processing developing, tidak akan terpengaruh apapun. Artinya tetap perak halida dalam keadaan awal ya, jadi tidak akan menjadi gambaran yang tampak ketika kita melihat film radiograf yang digunakan. Oke, baik, dari reaksi pembangkitan ada 3, yaitu tipe developer, di mana di sini tipe developer ada 2 macam, yaitu regular dan high speed atau kecepatan yang tinggi. Dan juga ketika kita melakukan processing pembangkitan, tentunya harus ada temperatur yang harus terstandar ya, tidak bisa sembarangan, dan juga ada proses namanya agitasi. Baik, kita bahas pelan-pelan, di mana di sini temperatur yang tadi saya sebutkan tidak boleh sembarangan ya, dikarenakan peningkatan suhu akan meningkatkan reaksi kimia. Jadi memang harus perlu diperhatikan betul tentang temperatur yang ada di developer. Dan juga di mana di sini temperatur akan mengurangi waktu pengembangan ya. Ketika waktu
seperti ini, ilustrasi dari temperatur dan waktu di dalam developer ya. Jadi ketika waktunya minim, tentunya juga akan mempengaruhi temperatur yang ada di dalam developer. Jadi artinya dengan temperatur yang tinggi, maka kita hanya membutuhkan waktu proses yang sedikit ya, tidak perlu lama-lama. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ada namanya agitasi. Apa sih agitasi? Jadi di sini adalah gerakan mengirimkan film dalam tangki cairan. Perlu kita ketahui bahwa dalam proses pengolahan film secara manual menggunakan tangki-tangki cairan developer seperti itu, di mana di dalam proses developer ada namanya agitasi atau gerakan mengayunkan film yang dijepit oleh hanger. Apa sih tujuan dari agitasi tersebut? Di mana di sini akan menghilangkan reaksi sampingan ya, dan juga akan meningkatkan pembangkitan ke film radiograf. Dan juga tentunya dengan adanya agitasi, maka akan cepat pembangkitan yang kita peroleh ataupun waktu yang diperlukan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan tidak adanya gerakan agitasi di dalam proses developing seperti itu. Kemudian ada namanya developing timing. Developer timing. Di sini adalah timing developer, di mana akan mempengaruhi kristal perak yang ada. Di mana ketika kristal perak yang tidak terekspos, tidak akan mengandung gambar laten dan dapat dikurangi oleh developer, artinya meluruh ya. Kemudian di dalam timing ini reaksi kimia akan cenderung lebih lambat. Dan tentunya ketika dalam proses pembangkitan atau developing, perbedaan secara maksimal akan terjadi antara kristal developing yang terekspos dan juga kristal developing yang tidak terekspos. Artinya kristal perak halida di dalam manufaktur film radiograf antara yang terekspos dan tidak terekspos akan cenderung mengalami perbedaan pembangkitan seperti itu. Kemudian metode pembangkitan di sini dapat dilihat bahwa waktu tergantung dari temperatur yang ada di dalam cairan developer itu sendiri. Di mana secara umum untuk developer dari rentang waktu 3-5 menit dengan temperatur adalah 68 sampai 70 derajat Fahrenheit ya. Di mana di sini untuk penglihatan film diketahui menjadi overexpose ya. Tentunya ini juga harus diperhatikan ketika kita melakukan developer. Dan juga ketika kita melakukan developer, processing harus benar-benar secara akurat. Dan jangan sampai terjadi processing yang over, khususnya di developer. Nah, ini perlu dilihat di sini bahwa ini perbandingan ya antara temperatur cairan yang ada dengan menit ataupun waktu yang diperlukan ketika kita melakukan proses developing. Jadi ketika waktu 60 derajat Fahrenheit ya, akan menghasilkan waktu sekitar 9 menit. Begitu juga seterusnya sampai suhu 76 derajat hanya butuh waktu 3 menit. Gitu. Baik, kemudian komposisi cairan pada developing ada banyak. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama dari dressing agent, preservatif, aktivator, restrainer, hardener, buffer, dan yang terakhir adalah solvent. Baik, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu reducing agent, di mana di sini terdapat 3 kandungan yang ada di dalam reducing agent, di mana ada hidroquinon, metol atau elon, kemudian metol penidone. Kita bahas yang pertama yaitu hidroquinon, di mana di sini berkaitan erat dengan produksi kontras yang tinggi pada radiograf. Tentunya di sini akan bertanggung jawab terhadap kontras ya, karena dia berkaitan dengan produksi kontras, kemudian potensi reduction rendah. Kemudian tentunya kandungan ini akan tergantung oleh suhu yang ada. Begitu juga dengan elon,
di sini akan membantu mengembangkan nuansa abu-abu pada film dan menampilkan detailnya, di mana di sini akan bertanggung jawab terhadap densitas. Akan tetapi suhu pada elon atau metol cenderung lebih relatif independen ya, jadi tidak terpengaruh oleh suhu seperti itu. Kemudian untuk kandungan yang ketiga yaitu metilpenidon, di sini sebagai donor elektron pertama yang mengubah ion perak menjadi logam perak pada gambar laten. Ini bagian dari reduction agent pada cairan developer. Baik, yang kedua yaitu preservatif ya, di mana di sini adalah kandungan cairan developer yang menghambat kecenderungan zat pembangkit untuk bergabung dengan oksigen terlalu dalam air dan udara. Untuk apa sih? Nah, karena terjadi penghambatan, maka akan menghasilkan ataupun preservatif digunakan sebagai pengawet yang menyimpan solusi dalam konvensi yang dapat digunakan selama beberapa minggu. Di mana di sini adalah preservatif menghambat oksidasi zat reduksi dan juga akan memperpanjang masa manfaat pengembang. Kemudian dengan adanya preservatif maka akan mencegah noda emulsi dan juga akan meningkatkan alkalinitas. Jadi ini adalah satu bagian penting dalam developer. Kemudian ada namanya aktivator, di mana di sini adalah agen pembangkit yang bekerja pada pH tinggi, kemudian memberikan pH yang dibutuhkan, dan kemudian tujuannya adalah melembutkan atau membengkak emulsi, dan akan memungkinkan penetrasi dengan reagen yang lain. Untuk macam-macam dari aktivator adalah reguler dan high speed ya, di mana untuk yang reguler terdiri dari beberapa macam kandungan. Yang pertama adalah sodium karbonat, kemudian ada sodium metabotrate, kemudian yang ketiga sodium tetrafluoride. Kemudian ada high speed, di mana di sini adalah kandungan sodium atau potasium hidroksida. Kemudian yang seterusnya ada namanya restrainer atau inhibitor, di mana di sini dikandungkan atau di dalamnya mengandung potasium bromida, yaitu untuk memperlambat aksi reduksi agen pembangkitan. Kemudian membatasi aksi pada kristal yang terekspos, mengurangi kabut kimia, ya, di mana di sini restrainer akan sangat penting kandungannya dalam kaitannya dengan fog ya, atau kabut pada film. Kemudian dengan adanya restrainer akan meningkatkan kontras pada film yang dihasilkan. Kemudian ada namanya hardener ya, di mana di sini di dalamnya adalah mengandung glutaraldehyde, di mana di sini adalah untuk mencegah emulsi melembut dan menempel ke roll ya. Di mana di sini emulsi akan menjadi sangat menempel pada film ya, dan kemudian tidak menempel ke roll. Jadi memang hardener sebagai pengeras film itu sendiri. Kemudian ada namanya fungisid untuk mencegah pertumbuhan bakteri pada film radiograf. Kemudian ada namanya buffer, yaitu untuk menjaga pH di dalam cairan developer itu sendiri, dan solvent. Ini tentunya namanya cairan developer pasti ketika melakukan processing film secara manual akan menggunakan air sebagai campuran ya. Seperti itu. Baik, di mana di sini adalah rangkuman dari beberapa kandungan yang ada di dalam cairan developer. Tadi disebutkan ada namanya preservatif, aktivator, inhibitor, dan solvent. Seperti itu ya. Baik, kemudian untuk tahapan processing film manual, yang kedua ada namanya pembilasan atau rinsing. Baik, rinsing adalah tahap pengolahan di antara pembangkitan dan penetapan, ataupun di antara developer dan fixer, yang tujuannya untuk menghindari terbawanya larutan pembangkit yang masih aktif masuk ke dalam larutan fixer, di mana waktu yang dibutuhkan adalah 30 detik sampai 2 menit. Tujuannya untuk menghentikan aksi pembangkitan developer dan kemudian untuk memindahkan atau menghilangkan cairan developer pada film. Di mana untuk rinsing terdapat
dua macam, yaitu blend rinse batch, di mana di sini memperlambat aksi pembangkitan dan menghilangkan sisa-sisa larutan dari permukaan film dengan melarutkan ke dalam air ya, di mana di sini rinsing menggunakan air biasa bersih ya, dengan kondisi air yang mengalir ya, tidak stagnan, tidak statis. Kemudian biasanya digunakan pada sistem pengolahan manual. Tetapi yang kedua, acid stop batch, di mana di sini adalah menghentikan aksi pembangkitan dengan cara menetralisir larutan pembangkit yang terbawa di dalam emulsi dan menghilangkannya dari permukaan film. Di mana di sini adalah memasukkan film ke dalam larutan asam. Ini juga biasanya digunakan dalam sistem pengolahan secara manual. Kemudian terdapat beberapa metode rinsing, salah satunya yaitu metode dengan pembilasan semprot, di mana di sini dengan cara memancarkan air pada film secara langsung, kayak kita menyemprotkan burung seperti itu ya, dengan semprotan burung. Kemudian yang kedua adalah metode dengan pembilasan terus-menerus, di mana di sini dengan cara mencelupkan film ke dalam bak rinsing secara berulang ya. Ini artinya airnya tetap di dalam suatu bak atau wadah, kan tetapi kita mencelupkan yang berkali-kali filmnya ya. Kemudian untuk metode rinsing yang sangat direkomendasikan yaitu menggunakan metode running water. Artinya air yang digunakan untuk processing rinsing adalah air yang cenderung mengalir ya, ataupun selalu berganti-ganti, otomatis air bersih ya. Dan tentunya hal tersebut yang menjadi salah satu metode yang sangat direkomendasikan ketika kita melakukan processing film manual pada saat tahapan rinsing. Kemudian kita masuk untuk tahap yang ketiga, yaitu penetapan atau fixing. Baik, fixing adalah proses penghentian proses developer atau pembangkitan sehingga tidak ada lagi perubahan bayangan pada film. Mana di sini adalah tujuannya untuk melarutkan perak bromida yang tidak terkena atau terekspos ya, sehingga pada bagian film yang tidak terkena ekspos akan bening atau tidak berwarna. Akan tetapi sebaliknya ya, untuk yang film atau perak halida yang terekspos atau menjadi gambaran laten akan berubah menjadi gambaran yang berwarna, tentunya juga berwarna lusen ataupun hitam seperti itu. Kemudian untuk proses fixing, tujuannya juga untuk menyamak emulsi agar tidak menjadi rusak ya. Film radiograf yang dihasilkan akan cenderung lebih awet ketika dilakukan proses fixing. Waktu yang diperlukan adalah sekitar 10 menit. Setelah rinsing, tentunya film akan ditempatkan dalam larutan fixing, diagitasi selama 15 detik. Jadi prinsipnya sama seperti developing, harus dilakukan proses agitasi. Tujuannya untuk apa? Mencegah goresan dan pewarnaan dari radiograf yang sudah jadi dan tentunya akan mempercepat proses fiksasi itu sendiri ya. Kemudian untuk suhu pada fiksasi sama dengan proses developing ya, atau fixing ya, maaf ya. Ini suhunya sekitar 68 derajat Fahrenheit. Dan juga untuk proses developing dan fixing memiliki suhu yang sama, tujuannya untuk menghindari ketidakrataan pengembangan dan retikulasi radiograf akhir. Jadi memang suhu menjadi satu faktor yang penting dalam proses pengolahan film secara manual. Jadi seperti ini gambar ataupun ilustrasi dari fixing perak halida yang terekspos atau terkena sinar X akan menjadi gambaran laten tampak pada developing, yang kemudian ketika proses fixing ataupun perak halida yang tidak terekspos menjadi bening, artinya tidak tampak pada proses fixing ya, yang tampak hanya beberapa perak halida yang terkena dari sinar X seperti ini. Jadi perak halida yang unexposed atau tidak terekspos menjadi bening atau tidak terlihat. Baik, komposisi cairan dalam fixing ada beberapa macam. Yang pertama ada fixing agent, asam, stabilizer, buffer, hardener, dan yang terakhir ada solvent. Untuk fixing agent atau clearing agent, fungsinya untuk melarutkan perak bromida yang tidak terkena eksposi dengan cara merubahnya menjadi senyawa yang lain. Sifat bahannya apa aja sih? Yaitu
bereaksi dengan perak halogen dan membentuk komponen yang larut dalam air, kemudian tidak merusak gelatin, tidak memberikan efek pada bayangan perak, di mana di sini bahannya ada dua macam, yaitu sodium triosulfat dan amonium triosulfat. Di mana untuk bahan sodium triosulfat adalah bahan yang paling umum digunakan ataupun dikenal juga dengan HIPO ya. Di mana di sini terbentuk larut dalam air sehingga dapat dengan mudah dilepaskan dari emulsi film. Untuk amonium triosulfat larut dalam air juga dan juga mudah dilepaskan dari emulsi film. Dan tentunya untuk fixer dibuat dalam bentuk liquid ya. Dan untuk processing yang cepat ataupun rapid processing, amonium triosulfat menjadi fixing agent ataupun menjadi kandungan yang digunakan ketika kita ingin proses fixing atau penetapan dilakukan secara cepat. Kemudian untuk kandungan dalam fixer yang kedua yaitu asam atau asid, di mana di sini untuk menghentikan aksi developer secara cepat dan merata saat film dimasukkan ke dalam fixer. Maka digunakanlah asam ya. Asam yang kuat dapat merusakkan HIPO dan mengendapkan sulfur sehingga dapat merusak cairan fixer itu sendiri. Dikarenakan itu maka harus digunakan asam yang lemah. Salah satunya yaitu menggunakan asam asetat atau CH3COOH. Kemudian ada namanya stabilizer, di mana di sini juga sama seperti tadi developer ya, di mana di sini menggunakan asam lemah ataupun asam lemah pada cairan asam yang digunakan masih terjadi dekomposisi dan pengenapan sulfur, maka stabilizer akan sangat penting digunakan ya. Karena di sini digunakan sebagai pasangan asam asetat yaitu sulfit ya, di mana dan juga ini sulfit sebagai alternatif. Karena dengan adanya dua bahan itu tujuannya untuk pengasaman dan juga stabilisasi ataupun cairan pada developer menjadi lebih stabil ya, karena asam yang digunakan asam lemah. Dan juga untuk bahan stabilizer ada dua macam, yaitu sodium metabisulfit dan potasium metabisulfit. Kemudian ada namanya buffer, di mana di sini sama, yaitu untuk menjaga pH fixer. Kalau yang tadi buffer developing untuk menjaga pH developing, kalau yang fixer untuk menjaga pH fixer agar tetap berkisar antara 4,5 sampai 5. Kemudian hardener juga sama, di mana di sini untuk menyamak ataupun proses melindungi ya dari lapisan emulsi pada film radikal itu sendiri. Karena di sini seperti yang kita ketahui, film ketika dilakukan proses secara manual akan rentan ya terhadap goresan, terhadap adanya roll seperti itu, dan juga di sini tentunya akan mudah rusak tentunya dengan adanya hardener, maka akan cenderung lebih keras film dan juga menjadi kerusakan ataupun kecacatan pada emulsi film akibat pembengkakan akan cenderung lebih minimal. Kemudian untuk bahan hardener ada 3 macam, yaitu krom potasium alum, aluminium klorida. Di mana untuk bahan krom yang pertama krom potasium alum, di mana di sini digunakan pada fixer yang segera dipakai ya dengan pH rendah yaitu 3,7 sampai 4,7. Kemudian untuk potasium alum ini paling umum digunakan, di mana di sini tahan lama dan juga pH-nya 4,5 sampai 4,9. Dan juga yang terakhir aluminium klorid, di mana di sini dikombinasikan dengan amonium triosulfat, di mana di sini fungsinya sebagai penyamak dalam waktu yang singkat sekali. Di mana di sini rangkuman dari beberapa komposisi dalam cairan fixer seperti yang tadi sudah disebutkan di awal. Baik, di mana untuk proses fiksasi yaitu dimulai dari
difusi fixing agent ke dalam emulsi, kemudian dilanjut dengan diikuti proses kimia dari fixing agent dengan perak bromida. Kemudian efek yang dapat dilihat yaitu menghilangnya perak bromida yang tidak mengalami pembangkitan. Setelah itu, darah yang berwarna kuning susu, yaitu bayangan yang dihasilkan oleh developer, lama-lama menjadi hilang. Kemudian bayangan perak hitam yang dapat dilihat pada dasar yang bening. Jadi itu untuk proses frisaksi ya. Jadi untuk menetapkan perak halida yang terekspos dan menghilangkan ataupun perak halida yang tidak terekspos atau tidak terkena paparan sinar X akan cenderung hilang dan tidak terlihat. Timing pada fixing ada dua macam, clearing time dan fixing time. Untuk clearing time, di mana di sini waktu yang dibutuhkan dari awal proses fixer hingga menjadi kuning susu, sedangkan fixing time waktu yang dibutuhkan fixer untuk melakukan proses penetapan secara keseluruhan, di mana di sini biasanya 2 kali dari waktu clearing time. Untuk faktor yang mempengaruhi clearing time dan fixing time adalah tipe dari fixing agent, kemudian konsentrasi dari fixing agent, kemudian ada temperatur atau suhu dari cairan itu sendiri, kemudian ada garam-garam aluminium sebagai hardener, kemudian jenis film yang digunakan, aktivasi selama fiksasi, melemahnya cairan fixer. Itulah faktor yang sangat berpengaruh ketika kita melakukan proses fixer ya. Kemudian perubahan yang terjadi pada fixing, kira-kira apa sih? Jadi selama dipakai, cairan fixing atau fixer akan melemah seiring penggunaannya. Hal ini terjadi karena perubahan-perubahan pada komposisi dalam larutan. Ini namanya cairan dengan pH yang cenderung harus stabil, tentunya dengan semakin lama penggunaan, tentunya cairan-cairan atau komposisi di dalamnya akan cenderung lebih berubah ya, beda dengan posisi awal. Di mana di sini perubahan yang terjadi karena adanya air dalam rinsing yang terbawa oleh film masuk ke dalam fixer. Kemudian perubahan terjadinya akumulasi yang tetap dari kompleks perak yang larut, dan kemudian adanya akumulasi pada halogen yang larut. Nah, ini salah beberapa contoh perubahan-perubahan yang terjadi pada fixer. Lanjut untuk tahap yang keempat, ada namanya pencucian atau washing. Di mana di sini washing adalah menghilangnya fixing solusi dari emulsi film untuk mencegah perubahan warna kuning atau coklat. Setelah film menjalani proses penetapan, maka terbentuk perak kompleks dan garam. Di mana di sini washing menjadi salah satu proses yang sangat penting, di mana di sini untuk menghilangkan bahan-bahan dari proses fixer ya ke dalam air. Tentunya proses washing terdapat metode yang mana di sini proses washing sama dengan rinsing ya, dengan menggunakan air mengalir seperti itu ya. Kemudian suhunya sekitar 68 derajat Celcius, waktunya sekitar 2 menit. Yang terakhir adalah drying atau pengeringan, di mana di sini untuk menghilangkan air yang ada pada emulsi film. Kemudian hasil dari pengolahan film adalah emulsi yang tidak rusak, bebas dari partikel debu, endapan kristal, noda, dan artefak. Dengan adanya proses yang terakhir ini, drying, tentunya film radiograf yang dari proses developer, rinsing, fixing, washing, dan terakhir drying tentunya akan menjadi lebih awet, emulsi tidak rusak, dan tentunya terhindar dari adanya noda dan artefak. Metode drying ada beberapa macam, di mana di sini yang paling umum adalah dengan udara pengering ya, di mana di sini cenderung lama, dan juga untuk drying dengan udara akan membuat film lebih lama menjadi kering. Dan juga untuk proses drying yang kedua, yaitu menggunakan menguncangkan film. Ini juga lebih lama dibandingkan dengan pengering ya, karena dengan menguncangkan film tentunya juga memiliki kelemahan, karena dengan menguncangkan film artinya film yang ada pada cairan yang ada pada film cenderung lebih tidak beraturan, sehingga akan
cenderung lebih menghasilkan noda dan artefak. Maka untuk metode drying yang lebih direkomendasikan atau yang lebih umum digunakan dengan pengering biasanya ini menggunakan alat pengering secara otomatis. Lanjut untuk faktor penting yang mempengaruhi drying adalah suhu udara, kelembapan udara, aliran udara yang melewati emulsi, dan juga udara bebas debu. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses drying. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk materi pengolahan film radiograf secara manual kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.